Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fijitan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belajar yang mana selalu mendahulukan akalnya, maka mereka akan melihat sesuatu yang lemah itu tidak akan layak dijadikan tempat bergantung memohon, ya. Dan Islam itu hadir untuk mengembalikan fitrah manusia. Dan kemudian kita bahas di sini, ya, kejadian masa lalu dan juga yang terjadi di masa beberapa tahun belakangan. Referensi yang kita baca hari ini yaitu dari Kompas, ya, agar mereka yang mendahulukan akal pun akan paham bahwasanya ini adalah yang benar seperti ditulis dalam artikelnya. Latar belakang maksudnya berhala di kota Mekah, yaitu di sini katakannya salah satu kebiasaan buruk, ya, dalam artikel tersebut ditulisnya salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam adalah menyembah berhala dan membuat persembahan untuk berhala. Nah, ini akalnya tentu membenarkan bahwasanya itu adalah perbuatan buruk. Padahal jauh sebelumnya, tepat pada masa Nabi Ibrahim, masyarakat Arab sudah mengenal Allah sebagai suatu zat maha terpuji yang layak disembah. Saat itu masyarakat Arab menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya. Namun seringnya waktu berjalan, masyarakat sudah tergerus, ya, imannya, sehingga datanglah suatu masa fitnah patung, ya, dari negeri Syam dibawa ke negeri Mekah, sehingga yang awalnya satu dan berakhir menjadi totalnya 360, sehingga jadilah negeri Mekah itu menjadi negeri jahiliyah. Karena kenapa dikatakan bangsa jahiliyah dahulu? Karena mereka itu menghambakan diri kepada sesuatu yang mereka buat sendiri, maka itu tentunya adalah perbuatan jahiliyah. Yang mana patung itu, teman-teman, ya, dibawa oleh Amru bin Luhai, yang mana dia bawa dari negeri Syam, dan akhirnya ada banyak patung di sekitar Ka'bah, teman-teman, yang kecil sampai yang besar, dan sekitar Jazirah Arab. Wa'iyadzubillah. Maka kalau kita flashback, ya, kejadian sebelumnya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam juga, ketika beliau masih kecil, beliau juga memiliki ayah yang ternyata seorang pembuat patung yang disembah. Lalu Allah berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim dan dia menasihati bapaknya, yang mana Allah abadikan dalam surat Maryam, yang mana Allah katakan dimulai dari ayat 41, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya. Sebutkanlah dalam kitab itu tentang Nabi Ibrahim bahwasanya dia adalah seorang yang nabi yang benar, ya, di atas kejujuran, di atas kebenaran, ya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Yang mana ayahnya ketika itu masih menjadi tukang pembuat patung dan juga disembah patung yang dia buat. Lalu dia panggil dengan panggilan sayang, wahai ayahku yang kusayangi, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan engkau manfaat sedikit pun? Lalu dia bilang, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku yang kusayangi, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang mana belum datang kepadamu, maka ikutilah aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan kau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyah. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah kepada Rabb-Nya yang Maha Pengasih telah berbuat durhaka. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyah.
wahai ayahku yang kusayangi, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpakan adab dari Allah yang Maha Pengasih, sehingga karena engkau menjadikan syaitan itu sebagai pelindung, penolongmu. Dan inilah usahanya Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Namun itulah hidayah taufik Allah yang menentukan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan kampungnya. Perjuangan beliau dalam mendoakan ayah kandungnya. Namun tugasnya seorang nabi dan seorang pendakwah hanyalah menyampaikan. Jika mereka menerima, alhamdulillah, maka itu untuk mereka. Jika mereka menolak, maka mereka akan merugi. Dan inilah teman-teman ya, gambarannya. Dan saya pun juga baca-baca lagi ya terkait suatu negeri ya, seperti teman-teman lihat, ini adalah video di Afghanistan, yang mana mereka masyarakatnya mayoritas sudah Muslim, lalu terjadi khilaf antara pemuka agama dan pemerintah ketika itu, yang namanya zaman fitnah teman-teman ya, baru selesai masa perang, sehingga bergejolak ya, pilihan antara tetap melestarikan patung Buddha yang besar itu atau dihancurkan. Namun akhirnya setelah mereka mempertimbangkan ya, karena negeri mereka negeri yang mayoritas Muslim, khawatir jika dibiarkan maka dengan alasan mendapatkan pemasukan negara malah dapat merusak akidah masyarakat Afghanistan. Akhirnya mereka memilih untuk menghancurkan patung tersebut. Mereka tinggalkan kenikmatan dunia yang sedikit demi menjaga akidah negeri mereka dari penyimpangan tauhid. Ya, subhanallah, ini dari kacamata yang benar. Namun dari kacamata mereka yang cinta dunia dengan alasan yang lainnya, mereka menuduh apa? Anti dengan toleransi. Wa'iyadzubillah. Ini negeri mereka yang mayoritas Muslim. Dan juga saya tengok ada sebuah video, Allah alam apakah dia menghancurin patung Buddha ini karena masuk Islam atau tidak, yang tahu silakan komen. Namun jika benar, maka itu hak dia untuk menghancurkan patung Buddha, yang mana patung tersebut berada di tempat tinggalnya, yang mana mungkin di daerah tersebut sudah menjadi Muslim, maka tentunya tidak selayaknya patung tersebut ada di tempat tinggalnya seorang Muslim. Mau dia patung Buddha atau patung apapun, itu dalam Islam itu dilarang. Karena kata Nabi, asyaddu adzaba yaumil qiyamah al-musawwir. Azab yang paling pedih itu di akhirat adalah mereka yang membuat patung. Membuat patung itu dilarang karena menyerupakan makhluk ciptaan Allah, dan akan dituntut di akhir nanti untuk dihidupkan. Bisa nggak dihidupkan? Ini ancaman yang berat. Dan imbas yang lainnya juga adalah dapat menimbulkan fitnah bagi mereka yang hatinya berpenyakit, akalnya lemah ya, sehingga menganggap itu adalah sesembahan atau sebagai perantara dalam berdoa dan beribadah. Dan tentunya ini yang dikhawatirkan. Makanya suatu negeri itu jika sudah menjadi mayoritas Muslim, maka sebaiknya meninggalkan hal-hal yang dapat merusak tauhid, ya, gulu kepada orang soleh, gulu kepada patung-patung yang dapat merusak tauhid. Karena tauhid itulah yang harus dijaga dan harus dipegang sampai mati, karena dia adalah kunci seseorang bisa selamat di akhirat kelak. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan menjadi pencerahan kepada kita semua agar bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan, dan hendaklah dimengerti ya, bagi mereka yang berada di luar wilayah yang mayoritas Muslim, yang mana negeri sudah menjadi Muslim, dan mereka membuat keputusan untuk menghancurkan patung-patung sebagaimana dilakukan di masa Rasulullah SAW, hendaklah mereka terima, karena ini adalah konsekuensi menjaga tauhid.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.